Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Widiawati, NPM 21144600054 dari kelas A121 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak T. Heru Nurgiansah, MPD. Saya di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai konsep citizenship dan perkembangan konsep civic. Pengertian konsep citizenship. Dalam konteks Indonesia, citizenship diterjemahkan sebagai warga negara, sedangkan citizenship sebagai kewarganegaraan. Menurut Brian S. Turner, dalam Outline of the Theory of Citizenship pada tahun 1990, konsep citizen secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu civitas, civitatus, dalam bahasa Prancis yaitu citoyen, dan dalam bahasa Yunani yaitu polis atau polites. Civics adalah warga dari sebuah polis di zaman Yunani dahulu. Civic merupakan warga yang beradab, sedang orang yang berada di luar polis dianggap uncivility atau tidak beradab atau barbar. Bahkan dalam pandangan Aristoteles, civic terbatas pada warga laki-laki dewasa dan urusan publik. Perkembangan konsep civic yang pada mulanya bersifat eksklusif dan dengan hak-hak terbatas, ini selanjutnya berkembang. Menurut T.H. Marshall, dalam Citizenship dan Social Class, pada 1950, membuat dua konseptualisasi kewarganegaraan, yaitu yang pertama, kewarganegaraan merupakan status yang diberikan oleh suatu komunitas politik kepada warga. Yang kedua, seperangkat hak dasar yang mencangkup hak sipil, politik, dan sosial. Kewarganegaraan merupakan sekumpulan kewajiban dan hak yang memberikan individu identitas yang legal formal. Hak dan kewajiban ini secara historis ditempatkan pada seperangkat institusi sosial, yaitu pada sistem juris, sistem parlementer, dan negara kesejahteraan. Menurut Brian S. Turner, dalam Contemporary Problem in the Theory of Citizenship pada tahun 2000 menyatakan bahwa konsep kewarganegaraan sebenarnya bukan seperangkat hak yang bersifat pasif yang diberikan negara pada warganya. Ada 3 hal yang dapat dipetik. Yang pertama, kewarganegaraan identitas yang beragam. Yang kedua, kewarganegaraan perlu diperjuangkan. Yang ketiga, kewarganegaraan banyak ragam komunitas. Terdapat 4 makna kewarganegaraan. Yang pertama, kewarganegaraan sebagai hak politik. Yang kedua, kewarganegaraan sebagai status hukum. Yang ketiga, kewarganegaraan sebagai keanggotaan suatu komunitas. Yang keempat, kewarganegaraan sebagai seperangkat tindakan dan perilaku warga negara. Handbook Making Sense of Citizenship tahun 2006 dan Citizenship Foundation tahun 2006 menyatakan bahwa konsep kewarganegaraan memiliki 3 arti, yaitu yang pertama,
keanggotaan terdapat hak dan kewajiban terhadap komunitas. Yang kedua, tindakan dalam kehidupan. Yang ketiga, kewarganegaraan membantu manusia menjadi warga negara yang aktif, terbuka, dan bertanggung jawab. Status kewarganegaraan tidak hanya keanggotaan dalam hubungan dengan negara, tetapi juga komunitas lain di negara luar. Perkembangan konsep sivik. Secara historis, konsep sivik berasal dari kata civicus atau civics dalam bahasa Latin, diterjemahkan menjadi citizen dalam bahasa Inggris, yang artinya warga. Di Inggris, kata citizen berawal dari konsep abad tengah citizen. Tetapi pada abad ke-19, kata ini diganti menjadi denizen. Dengan demikian, perkembangan konsep sivik tidak bisa dilepaskan dari sejarah polis di Yunani kuno dan republik di masa Romawi. Di masa itu, polis merupakan arena yang rasional. Orang dengan status warga polis atau polites memiliki kedudukan yang merdeka, memiliki banyak waktu luang, berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan mendapat jaminan kolektif ketika berhadapan dengan ancaman eksternal dan kerusuhan internal. Di Republik Romawi awal, masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu the plebeians dan the patricians. Patricians adalah kelas yang terbentuk oleh sebagian besar pemilik tanah, mempunyai hak untuk menjalankan dan mengendalikan kebijakan, memainkan peranan besar dalam pembentukan, menciptakan hukum, dan melakukan pengarahan militer. Sedangkan plebeians adalah kelas yang terbentuk dari mereka yang tidak punya tanah, orang yang pekerjaannya ditujukan untuk kemakmuran kaum patricians dan dikeluarkan dari kehidupan politik. Selanjutnya, masa Romawi berganti ke sejarah peradaban Eropa atau Barat. Citizen bukan lagi warga dari Republik Romawi, tetapi warga dari komunitas-komunitas kecil dan kerajaan-kerajaan kecil di Eropa. Pada masa itu, kehidupan warga dipengaruhi oleh ajaran agama Kristen Katolik, yang secara berangsur menggantikan politisme Romawi. Ada dua tatanan kemasyarakatan yang diterapkan pada puncak abad pertengahan, yakni manorialisme dan feodalisme. Manorialisme adalah penerbitan rakyat jelata dengan kewajiban membayar sewa tanah dan bekerja bakti bagi kaum ningrat. Sementara feodalisme adalah struktur politik yang mewajibkan para kesatria dan kaum ningrat kelas bawah untuk maju berperang membela junjungan mereka. Di akhir abad tengah, Eropa Barat dirundung kehancuran. Hal ini ditandai oleh berbagai musibah dan malapetaka yang meliputi bencana kelaparan, wabah penyakit, dan perang yang secara signifikan menyusutkan jumlah penduduk Eropa. Peperangan ini pada akhirnya diselesaikan dengan Perjanjian Damai Westphalia yang terdiri dari dua perjanjian. Perjanjian Westphalia mencantumkan banyak aturan dan prinsip politik masyarakat negara-negara baru. Munculnya negara baru menimbulkan kemaknaan baru terhadap warga sebagai anggota. Dalam konteks negara bangsa yang baru, warga mulai diposisikan sebagai anggota yang sederajat. Eropa meninggalkan masa kegelapan dan memasuki abad modern.
Konsep kewarganegaraan modern terjadi perubahan pada abad ke-18 selama Revolusi Amerika dan Prancis. Konsep warga negara muncul guna menyatakan kepemilikan kebebasan tertentu dalam menghadapi kekuatan paksaan dari kerajaan yang absolut. Konsep warga negara tidak melulu sebagai anggota dari negara, tetapi meluas ke komunitas di luar negara. Citizen sebagai suatu individu yang telah meninggalkan konteks keluarga dan masuk pada arena publik yang beragam dan didominasi kompetisi ekonomi dan bertolak belakang dengan negara sebagai lembaga penjelmaan sejarah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.